Wow, puji Tuhan, ketemu lagi kita dalam renungan tengah minggu GPDI Maranatha. Apa kabar Bapak Ibu semua? Walaupun di tempat masing-masing, saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saya ingin membawa satu renungan dengan judul Omnibus Love. L-O-V-E, Love. Omnibus Love. Ini satu istilah yang sedang populer sebenarnya belakangan ini. Ya, mungkin sedikit definisi tentang omnibus itu berbicara tentang satu wadah yang menampung segala sesuatu. Nah, untuk dapat menampung segala sesuatu, maka wadah itu harus besar sehingga segala sesuatu bisa tertampung di dalamnya. Nah, di dalam Alkitab ada firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, ayatnya tertera di layar saudara. Saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah. Ini menunjukkan kebesaran Tuhan. Di dalam kasih-Nya, Dia mau berikan, Dia mau nyatakan kepada semua, kepada segala. Inilah yang saya sebut dengan omnibus love. Omnibus love-nya Tuhan. Sehingga dengan omnibus love-nya Tuhan ini, setiap orang berdosa, ya, setiap orang berdosa, dosa mereka akan diampuni, hidup mereka akan dibenarkan, mereka juga akan mengalami pemulihan, bahkan mereka akan diberkati, dan masih banyak hal lain lagi sebagai keberuntungan mereka untuk mereka dapatkan di dalamnya. Namun, Alkitab menunjukkan satu fakta. Seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 14-15 saya bacakan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi dunia menolak kasih Tuhan. Dunia menolak Yesus. Dunia menolak pengenalan akan Tuhan. Menolak pengenalan akan Tuhan akan membawa kepada kebinasaan. Seperti tertulis di dalam Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ini akan menjadi tantangan bagi kita yang percaya dan telah mengenal Yesus, serta menerimanya di dalam hidup kita. Dengan menerima Yesus di dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita akan dimampukan, kita akan dijadikan alatnya untuk memberitakan kasih-Nya Tuhan, omnibusnya Allah. Seperti ada tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan memanggil kita. Dia mau memakai kita untuk menjadi alatnya, agar lebih banyak lagi orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Mungkin itu atas keluarga kita yang belum percaya, atas teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Relakah kita melihat mereka kemudian nanti binasa? Dan sebelum hal itu terjadi, maka biarlah kita menjadi duta-dutanya Tuhan. Karena Tuhan telah berfirman untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, dan untuk semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Karena Anda sudah percaya kepada Tuhan, maka Andalah yang dipanggil oleh Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang 13 ayat 47 berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, tetaplah maju, melayani, beritakan Injil, dan banyak jiwa boleh diselamatkan mereka datang kepada Tuhan. Haleluya, amin.